المجلس البلبودية وعلينا السلام. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertandingan di jam yang kedua antara Dharma Langit dan Anak Sultan dimulai. Baik kita olahraga, kali ini nampaknya orang pertama Bung Mehmet yang merupakan sang leader atau playmaker dari Dharma Langit sudah bersiap untuk bisa melakukan sambaran di jam yang pertama, di jam yang kedua, kesempatan yang pertama. Kali ini Dharma Langit bersiap seperti apakah eksekusi yang akan dilakukan. Begitu cepat gerak bolanya tadi, apa masih bisa terbaca pergerakan bola dari lini pertahanan depan Anak Sultan. Satu orang berlalu dan kita tunggu saja penyambar bola yang kedua dari Dharma Langit dengan kostum kebanggaan warna hitam kombinasi putih. Kali ini menambah suatu penglihatan yang begitu mempesona dari Dharma Langit. Bersiap sudah berada di kotak penyambaran dari Dharma Langit. Peluit sudah berbunyi, mampukah dia membobol pertahanan, lakukan ke belakang. Wow, aduh, Pak Bakar gagal nomor punggung 2 tadi untuk bisa memberikan poin yang berarti. Sementara kali ini temannya penyambar bola yang ketiga sudah bersiap berada di kotak penyambaran. Akankah dia bisa membobol sehingga mencetak telur bagi timnya Dharma Langit? Di kesempatan yang pertama bersiap untuk melakukan serangan timang-timang bola kali ini. Karena si Mas Edi sudah mulai ditimang, pandangi bolanya, lakukan. Begitu bagus tadi serangan yang dilakukan, namun masih membentur dari pertahanan depan Anak Sultan. 3 orang berlalu dan kali ini nampaknya sudah tergesa-gesa menyambar bola yang keempat di kesempatan yang pertama. Karena ini merupakan satu ritual mungkin bagi Dharma Langit. Akankah mampu membobol pertahanan dari Anak Sultan? Sementara kali ini kesempatan yang pertama Dharma Langit menyambar bola yang keempat. Peluit sudah berbunyi, Dharma Langit lagi-lagi gagal untuk memberikan poin, hanya membentur pertahanan depan dari Anak Sultan. 4 orang berlalu di olahraga dan kali ini merupakan penyambar bola yang kelima di kesempatan yang pertama. Sudah bersiap kali ini, berada sudah bola di genggaman tangannya. Fokuskan pandangan ke arah barat sana, di manakah gerangan untuk bisa menancapkan bolanya dengan cantik dan lakukan. Lagi-lagi serangan yang begitu menukik tajam tadi, namun masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan depan dari Anak Sultan. Kali ini nomor punggung 5 berlalu dan inilah dia penyambar bola yang ke-6 dengan postur tubuh yang begitu jangkung, namun santai-santai saja dia memasuki kotak penyambaran. Namun penuh kepastian, akankah dia bisa memberikan sang Dewi Fortuna? Lakukan terus. Ya salam, ya salam, khurjan al-balmadiyah. Bolanya keluar. Gagal juga nomor punggung 6 tadi, dan kali ini berlanjut nomor punggung 7 dari Dharma Langit. Nomor punggung 7 bersiap untuk melakukan serangan, nampaknya sudah standby di kotak penyambaran kali ini sembari memilih bola. Akankah ini merupakan bola keberuntungannya? Timang-timang saja dulu sambil lalu melakukan pergerakan pemanasan. Ancang-ancang sudah, peluit sudah berbunyi. Seperti apakah serangan yang dibangun oleh orang yang satu ini? Dharma Langit. Ya salam, khurjan al-balbudiyah. Keluar bolanya dari, gagal memberikan poin yang berarti nampaknya. Nomor punggung 7 ini dan beralih nomor punggung 8 di kesempatan yang pertama untuk Dharma Langit. Nomor punggung
berada di kotak penyambaran mitra olahraga. Kembali dia memandang ke arah barat sana sambil lalu mencari celah di manakah gerangan untuk bisa menancapkan bolanya dengan cantik gratis. Namun masih bisa dibental tadi oleh ini pertahanan belakang dari anak Sultan. Dan kali ini orang pamungkas di kesempatan yang bernama Bagi Dharma Langit. Dengan postur tubuh ala-ala marinir kali ini dari Dharma Langit sebagai penyambar bola yang ke-9 bersiap sudah berada di kotak penyambaran, sementara dia fokuskan pandangan ke arah barat sana mencari celah di manakah gerangan untuk bisa mencaukan bolanya dengan cantik. Peluit sudah berbunyi, gagal nampaknya masih berada di luar bidang sasaran hingga harus serang. Kita kembali ke lapangan di mana kali ini dari anak Sultan yang merupakan playmaker sudah bersiap untuk melakukan serangan di kesempatan yang pertama. Kita tunggu saja seperti apa serangan. Gagal nampaknya begitu menunjuk tajam tadi, namun masih membentur pertahanan depan dari Dharma Langit dan dia harus berlalu di ruang yang kedua. Dan kali ini penyambar bola yang kedua dari anak Sultan. Penyambar bola yang kedua nampaknya sudah bersiap berada di kotak penyambaran. Akankah ini merupakan sang Dewi Fortuna untuk bisa memecahkan telur di kesempatan yang pertama? Kita tunggu saja serangan yang akan dibangun oleh sang leader kali ini. Peluit sudah berbunyi, lakukan kontrol bola yang kurang baik tadi, hampir saja gambar tubuh dari sang kameramen di sisi selatan. Dua orang berlalu dan kita tunggu saja penyambar bola yang ketiga dari anak Sultan. Inilah dia Bung Inul Daratista sudah berada di kotak penyambaran dari anak Sultan. Akankah dia bisa mecahkan telur sementara dia fokuskan pandangan ke arah barat di manakah gerangan? Kita tunggu aba-aba dari lesmen dan wasit. Inilah dia Bung Inul Daratista. Anak Sultan lakukan keluar nampaknya tadi dari hasil pengamatan lesmen dan wasit, sehingga Bung Inul lalu berlalu pula di ruang yang kedua dengan tangan hampa. Dan inilah dia Borax yang kita kenal sebagai seniman ojung ternama, merupakan kebanggaan dari masyarakat Batu Budi. Kali ini memperkuat tim dari anak Sultan. Akankah dia berhasil seperti dia bermain ojung atau hanya nyapsat saja nanti burunya bola? Kita tunggu saja penyambar bola berikut ini. Borax nomor punggung 4 di kesempatan yang pertama mitra olahraga lakukan bagus dengan belakang, namun nampaknya masih bisa ditangkap atau dihalau oleh pemain belakang dari Dharma Langit. 4 orang berlalu dari anak Sultan dan kali ini apa sih bola-bola kepada tim SAR dan keamanan bolanya. Terima kasih untuk relawan yang sudah mengembalikan bola dengan ikhlas. Semoga Anda dapat pahala. Dan kali ini mitra olahraga di mana kali ini merupakan penyambar bola yang kelima di kesempatan yang pertama anak Sultan untuk melakukan serangan. Mahmud Riyadi seperti apakah dia bisa mengeksekusi serangan ini dengan berarti bola sudah berada di genggaman tangan kanannya. Lakukan keluar nampaknya masih bisa diselamatkan tadi. Serangan yang begitu cantik mempesona. Ya salam, ya salam. Dan kali ini sementara merupakan penyambar bola yang ke-6 bersiap sudah berada di kotak penyambaran. Penyambar bola yang ke-6 di kesempatan yang pertama ini fokuskan pandangan ke arah barat sana. Seperti apakah dia untuk bisa mengeksekusi serangan ini dengan baik? Akankah dia berhasil mitra olahraga? Bung Tele Pradana bersiap. Ada Sultan. Ya salam, ya salam.
kontrol bola yang kurang baik nampaknya tadi dari Bung Dele, sehingga hanya membentur dinding pemisah di antara kita. Sementara kali ini kembali nomor punggung 7 untuk Anak Sultan di kesempatan yang pertama. Dan sudah bersiap Bung MH Anun Najib kali ini berada di kotak penyambaran. Seperti apakah aksinya? Mampukah dia menerobos pertahanan dari Dharma Langit? Kali ini Peluit sudah ditiup, lepas ke belakang. Wow, begitu bagus. Namun sayang masih membentur lini pertahanan depan dari Dharma Langit. Dan ini dia merupakan sang playmaker yang dimiliki oleh Anak Sultan. Pemain Bons yang diturunkan dari negara Portugal kali ini merupakan adik sepupu dari Ronaldo. Bersiap sudah berada di kotak penyambaran. Mampukah dia untuk memecahkan telur bagi timnya di kesempatan yang pertama? Sementara kali ini kedudukan masih 0-0 dan nampaknya dia sudah ancang-ancang mengambil cara di antara kita lakukan. Ya salam, kontrol bola yang kurang baik hingga dia harus gagal nampaknya, dan merupakan orang pamungkas kali ini dari Anak Sultan. Bersiap sudah kembali mengambil bola. Akankah hal ini menjadi keberuntungan di kesempatan yang terakhir di putaran yang pertama bagi sang penyambar bola pamungkas? Kita tunggu saja seperti apakah eksekusi serangan yang akan dilakukan oleh orang yang satu ini. Ada Anak Sultan gagal. Dari samping bolanya mati juga, tubuhnya ganggar tadi ke bawah, dan rolling action dari Dharma Langit, di mana merupakan sang CEO dari Dharma Langit bersiap pula melakukan serangannya sama seperti tadi menjadi orang pertama, karena dia merupakan dipercaya sebagai sang Dewi Fortuna bagi Dharma Langit. Tampaknya sudah bersiap kali ini, kita tunggu saja apa dari lesmen dan wasit kita. Peluit sudah ditiup kali ini, Bung Mehmet lakukan. Bagus serangan yang dilakukan Bung Mehmet, namun arah bolanya masih bisa dibaca tadi oleh salah satu pemain depan dari Anak Sultan. Satu orang berlalu, dan kali ini kita tunggu saja penyambar bola yang kedua di kesempatan yang kedua bagi Dharma Langit. Nampaknya sudah bersiap berada di kotak penyambaran. Mampukah dia memecahkan telur bagi timnya? Sementara Peluit sudah ditiup kali ini, Dharma Langit. Ya salam, terlalu melebar nampaknya, berada di sisi selatan tadi, sehingga dia berlalu dengan tangan hampa. Nomor punggung 2 berlalu, dan kali ini merupakan penyambar bola yang ketiga di kesempatan yang kedua untuk Dharma Langit. Santai-santai saja dia memasuki kotak penyambaran, namun dia bangun konsentrasi yang begitu luar biasa. Kali ini mulai pandangi bola, lakukan, gagal. Masih membentur benteng-benteng kokoh di lini depan dari Anak Sultan. 3 orang berlalu, bersiap sudah berputar-putar menyambar bola yang keempat untuk Dharma Langit. Bola sudah siap kali ini nampaknya, putar-putar bolanya dulu sembari dia fokuskan pandangan ke arah barat, di mana gerangan untuk bisa menempatkan poin cantiknya di kesempatan yang kedua. Hari ini Dharma Langit, tangkapan cantik dan menawan lewat aksi dan gaya dari lini pertahanan belakang Anak Sultan, hingga gagal nomor punggung 4 memberikan poin yang berarti. Dan kali ini temannya penyambar bola yang kelima sudah bersiap berada di kotak penyambaran.
Akankah dia berhasil untuk bisa memecahkan telur? Sementara kali ini sudah mulai putaran kedua dari Dharma lagi. Hampir saja tadi menembus jantung depan, namun bolanya masih terhimpit mesra lewat sentuhan berhut dari Borat sehingga bolanya gagal menembus pertahanannya. Dan kali ini nomor punggung 6 Dharma Langit di kesempatan yang kedua. Kita tunggu saja mitra olahraga. Kali ini nomor punggung 6 sudah bersiap untuk melakukan serangan. Dharma Langit. Ya salam. Ukhrijana al-balbudiyah. Alaina wa alaina salam. Bolanya keluar tadi. Penyaris dari Arab. Namun tadi tertiup angin-angin mesra ya. Hampir saja bolanya berbelok arah. Kalau tadi nomor punggung 6, kali ini nomor punggung 7 atau penyambar bola yang ketujuh di kesempatan yang kedua Dharma Langit. Santai-santai saja, namun dia konsentrasi dan penuh semangat yang tinggi untuk melakukan serangan kali ini. Lepas, ya salam. Apa yang terjadi? Ukhrijana al-balbudiyah, keluar dari bolanya sehingga dia harus berlalu di ruang yang kedua dengan tangan hampa. Kali ini tersisa 2 orang pemainnya dari Dharma Langit dan penyambar bola yang ke-8 di kesempatan yang kedua. Pelan-pelan saja namun penuh kepastian nampaknya memasuki kotak penyambaran seperti asmaranya sang Abu Bakar kali ini yang selalu pasti menusuk tajam. Akankah dia berhasil? Lakukan! Wow. Namun lagi-lagi tangkapan cantik mempesona lewat aksi dan gaya pemain belakang dari Anak Sultan, sehingga nomor punggung 8 berlalu di ruang yang kedua dengan tangan hampa. Dari dia dengan postur tubuh Alam Marinir kali ini nomor punggung 9 sebagai penyambar bola pamungkas di kesempatan yang kedua yang merupakan sang playmaker. Mampukah dia? Lagi-lagi masih bisa dipelintir saja bolanya dan rolling. Kali ini merupakan kesempatan yang kedua untuk Anak Sultan atau putaran yang kedua, dan sudah nampak kali ini di depan kita sebagai penyambar perdana Borat yang merupakan seniman ojung kebanggaan masyarakat Batu Budi. Kali ini dipercaya memperkuat tim dari Anak Sultan. Mampukah orang pertama ini di kesempatan yang kedua Borat? Bisakah dia peluit? Sudah ditiup nampaknya. Kirim saja Borat. Bagus dia, namun nampaknya masih menyingkir di sisi selatan serangan yang dia bangun, sehingga dia harus berbaru di ruang yang kedua dengan tangan hampa. Berlanjut ke penyambar bola berikutnya, yaitu penyambar bola yang kedua dari Anak Sultan. Penyambar bola yang kedua bersiap berada di kotak penyambaran kali ini dari si Anak Sultan. Apakah dia akan berhasil di kesempatan yang kedua ini? Ibu begitu cepat, namun masih bisa dihalau tadi oleh lini pertahanan depan dari Dharma Langit. 2 orang berlalu dan kita tunggu saja penyambar bola yang ketiga di kesempatan yang kedua. Bung Maktum Riyadi yang merupakan playmaker juga dari Anak Sultan bersiap untuk bisa mengeksekusi serangan dengan baik. Kita tunggu saja seperti apakah untuk bisa menerobos jantung pertahanan dari anak-anak Dharma Langit. Sementara peluit sudah ditiup, kita tunggu saja. Bagus serangan, namun lagi-lagi 1-2 orang masih bisa menyelamatkan serangan yang begitu menembus tajam tadi dari lini pertahanan belakang Dharma Langit, hingga harus berlanjut ke nomor punggung 4 dari Anak Sultan.
Manakah untuk bisa menancapkan bolanya dengan cantik Bung Inul Daratista. Anak-anak Sultan lakukan hampir saja, namun masih terbelintir di luar garis tadi jatuhnya bola sehingga gagal dia untuk memberikan poinnya. Dan kali ini pemain senior yang diturunkan oleh anak Sultan merupakan penyambar bola yang kelima di kesempatan yang kedua. Bung Tele Pradana sudah bersiap berada di kotak penyambaran. Ini merupakan salah satu pemain yang berbahaya. Kita tunggu saja seperti apakah untuk bisa mengeksekusi serangan ini. Bersiap sudah ada Sultan lakukan ke belakang. Hampir saja, namun masih bisa ditepis tadi bolanya oleh lini pertahanan belakang dari Dharma Langit. 5 orang berlalu dan kali ini nomor punggung 6 yang merupakan atlet ternama yang dimiliki Kecamatan Batu Putih kali ini, Bung MH Ainun Najib bersiap sudah untuk melakukan serangannya. Akankah Bung MH Ainun Najib ini berhasil mitra olahraga? Kita tunggu saja. Aba-aba dari Lesmin dan Wasit sembari sudah siap nampaknya, dan peluit sudah ditiup. Kali ini anak Sultan. Kontrol bola yang kurang baik karena terlihat jelas tadi bolanya tertiup angin mesra hingga dia gagal melakukan eksekusinya dengan sempurna. Nomor punggung 7 kali ini, nomor punggung 7 atau penyambar bola yang ke-7 sudah bersiap mitra olahraga berada di kotak penyambaran. Kembali dia melakukan semedi dengan ritual yang dia miliki, karena ini merupakan kesempatan yang kedua. Akankah bisa memecahkan telur bagi timnya? Dan nampaknya peluit sudah ditiup. Kita tunggu saja orang yang satu ini dari sang anak Sultan lakukan cepat, namun gagal. Kakinya terjatuh hingga walaupun bolanya masuk maka dinyatakan mati. Nomor punggung 7 berlalu dan kali ini nomor punggung 8 dari anak Sultan bersiap sudah. Nomor punggung 8 ini dengan anting di telinga kanannya yang merupakan pemain bonds yang diturunkan dari negeri Portugal, adik sepupu dari Ronaldo. Kali ini hinggap di Kecamatan Batu Putih untuk bisa memberikan serangan. Bagus ke belakang. Hampir saja, namun nampaknya bolanya masih bisa ditepis tadi oleh lini pertahanan belakang dari Dharma Langit, sehingga harus berlalu ke nomor punggung 9 atau penyambar pamungkas di kesempatan yang kedua. Anak Sultan kali ini bersiap sudah penyambar bola pamungkas di kesempatan yang kedua. Bung Norris, apakah ini merupakan sang Dewi Fortuna yang dimiliki oleh anak Sultan di kesempatan sore hari ini? Kita tunggu saja. Kita mulai melakukan pemanasan kecil. Kita tunggu saja Bung Norris. Anak-anak Sultan lagi-lagi gagal. Apakah mungkin dia yang akan bisa memecahkan angka pertama untuk Dharma Langit? Kita saksikan bersama-sama bagaimana aksinya. Sementara bola sudah mulai ditimbang-timbang, pertanda dia akan segera melakukan eksekusi. Sudah bersiap-siap, lepas! Serangan yang begitu manis, hanya saja kekompakan yang dimiliki anak Sultan tidak bisa diremehkan, sehingga tidak mudah untuk dipatahkan pertahanannya. Dan orang pertama di putaran ketiga untuk Dharma Langit mangkir di ruang yang kedua dengan angka kosong.
Lanjut untuk orang kedua, Dharma Langit. Dialah orang kedua dari Dharma Langit di putaran yang ketiga. Ada Mas Tony yang nampaknya bersiap-siap, lakukan sudah jauh ke belakang, namun nampaknya mungkin terjadi pelanggaran di depan sehingga dinyatakan gagal oleh sang wasit. Orang ketiga, Dharma Langit, sosok olahragawan yang menyandang sebagai penyambar ketiga di putaran yang ketiga. Dengan senyumnya yang begitu manis, masih sangat muda belia dia. Apakah mungkin bisa memberikan poin semanis senyum yang dimilikinya mitra olahraga? Kita saksikan bagaimana cara dia melakukan sambaran. Lakukan sudah, hampir saja, namun masih mengenai Boraks yang merupakan pemain bertahan. Bak tembok beton dia yang tidak mudah ditembus, sehingga juga gagal dia. Yuk lanjut orang keempat untuk Dharma Langit. Inilah si nomor punggung 4, penyambar keempat dari Dharma Langit di putaran yang ketiga. Sudah bersiap-siap dia, bola sudah mulai ditimang-timang, dipandangi nampaknya bolanya, apakah mungkin dia bisa melakukan tugasnya dengan sempurna. Angkat sudah, lakukan sudah, hanya mengenai tembok beton yang dimiliki anak sultan. Juga gagal memberikan poin orang keempat dari Dharma Langit. Orang kelima, pemain kelima dari Dharma Langit sudah mempersiapkan dirinya di dalam kotak penyambaran bola. Apakah mungkin dia bisa memberikan suntikan poin dan menjadi suntikan semangat bagi kawan-kawannya? Bola sudah mulai dipandangi dengan seksama. Angkat, lakukan sudah. Sayang juga gagal, tidak bisa menembus dinding pembatas dari anak sultan. Orang kelima dari Dharma Langit juga gagal. Lanjut untuk nomor punggung 6. Inilah si nomor punggung 6 sebagai penyambar berikutnya dari Dharma Langit di putaran yang ketiga. Kita saksikan apakah mungkin dia yang bisa mendapatkan poin sore hari ini mitra olahraga. Persiapan matang sudah ia lakukan, berdiri dengan tegak dan sempurna. Bola sudah mulai ditimang-timang kawan. Kita saksikan, lakukan. Sayang terlalu jauh, melebar dan jauh dari bidang sasaran sehingga dia juga gagal untuk mendapatkan poin. Lanjut nomor punggung 7. Nomor punggung 7 merupakan salah seorang bintang yang dimiliki Dharma Langit. Dialah yang merupakan bintang lapangannya Dharma Langit. Memiliki perawakan postur tubuh yang cukup ideal sebagai sosok olahragawan. Apakah mungkin dia yang akan bisa meraih poin dengan sempurna? Tangan sudah mulai menggenggam bola. Lakukan sudah. Kalau ragu bisa tonton video. Kalau ragu bisa tonton video. Oke. Untuk para pemain bahwa bola yang barusan masuk merupakan poin setelah cek VAR, artinya poin 1 diberikan untuk Dharma Langit. Poin catat, tolong catat, papan, poin. Jadi 1 poin sudah didapatkan Dharma Langit. Kita saksikan kesempatan berikutnya untuk Dharma Langit masih dengan orang yang sama. Bola sudah mulai ditimang-timang. Kita saksikan bagaimana aksinya. Bersiap-siap, lakukan sudah. Nampaknya dinyatakan keluar sehingga dia gagal memberikan poin kedua. Orang berikutnya nomor punggung 8 untuk Dharma Langit. Kesempatan masih panjang untuk kedua tim. Orang ke-8 dari Dharma Langit sudah berada di dalam kotak penyambaran bola. Kita saksikan apakah mungkin dia bisa memberikan poin kedua untuk Dharma Langit. 1 poin sudah berhasil dipecahkan oleh Dharma Langit. Bola sudah mulai ditimang-timang, diangkat. Lakukan jauh ke belakang sana. Namun masih ada Bang Nuris di belakang yang melakukan penyelamatan dengan sempurna. Sehingga gagal dia untuk memberikan poin yang kedua. Orang terakhir. Perhatian, ini merupakan orang terakhir untuk Dharma Langit di putaran yang ketiga.
9 dari Dharma Langit di putaran yang ketiga sudah berada di dalam kotak penyambaran bola. Bola sudah mulai digenggam erat-erat, pertanda siap melakukan eksekusi. Kita saksikan, lepas, masih bisa diselamatkan oleh Tele Gonzales di belakang sana. Selesai rolling action di kesempatan yang ketiga. Di putaran yang ketiga sudah bersiap-siap nampaknya dia Abalatio. Jaring nulis sudah bisa sare bandi udah nemo. Sudah bersiap-siap Nuris Akbar yang merupakan bintang lapangan dari anak sultan sudah bersiap-siap bagaimana eksekusinya. Mitra olahraga lepas, hampir saja masuk di sisi bawah, namun masih membentur betis pembatas dari Dharma Langit. Lanjut orang kedua untuk anak sultan Tele Gonzales yang merupakan sosok pemain senior, tentunya merupakan pemain kebanggaan dari anak sultan. Sudah bersiap-siap dia di sana. Apakah mungkin dia bisa memecahkan angka pertama, mengejar ketertinggalannya? Sementara saat ini anak sultan masih tertinggal 1-0 atas lawannya Dharma Langit. Tele Gonzales sudah bersiap-siap. Bola sudah mulai ditimang-timang, dipandangi dengan seksama. Lakukan! Sayang terlalu jauh dari bidang sasaran, melebar ke sisi bagian kanan pertahanan dari Dharma Langit. Gagal Tele Gonzales. Disusul orang ketiga untuk anak sultan, ada Maksum Boraks yang kita tahu dia juga merupakan salah seorang bintang lapangan dari anak sultan. Kita saksikan bagaimana aksinya Maksum Borak. Apakah mungkin dia bisa memberikan poin yang sempurna untuk anak sultan dan menjadi suntikan semangat bagi kawan-kawannya. Bola sudah mulai ditimang-timang, dipandangi dengan seksama. Pantulkan sudah lakukan. Sayang terlalu melebar jauh ke sisi bagian kanan lapangan. Gagal juga Maksum Borak untuk mendapatkan poin. Selanjutnya untuk orang keempat dari anak sultan, MH Ainun Najib yang merupakan sosok olahragawan dengan postur tubuh jangkung, tentunya merupakan sosok olahragawan yang cukup ideal. Apakah mungkin dia bisa memberikan poin, mengejar ketertinggalannya? Kita saksikan sambil berharap-harap cemas dia melakukan sebuah ritual yang ia yakini bisa memberikan keuntungan bagi dirinya. Angkat bola, lepaskan sudah. Sayang mitra olahraga hanya membentur dinding pembatas dari Dharma Langit. MH Ainun Najib juga gagal. Lanjut orang kelima untuk anak sultan, ada Mahtum Riyadi yang merupakan sosok olahragawan pula yang dimiliki anak sultan dengan kemampuannya yang tidak bisa diragukan. Dia juga merupakan salah seorang bintang yang dimiliki anak sultan. Apakah mungkin dia yang bisa memberikan poin dengan sempurna untuk anak sultan? Lakukan sudah. Sayang terlalu jauh melebar ke sisi bagian selatan. Juga gagal untuk meraih poin dengan sempurna. Orang berikutnya merupakan orang keenam untuk anak sultan. Ada Mas Ali. Ali yang merupakan sosok olahragawan kebanggaan masyarakat Batu Putih. Ali Batu Putih, bukan Ali Kili ya. Ini alinya Batu Putih. Sudah bersiap-siap dari anak sultan sebagai penyambar berikutnya. Lakukan sudah. Sayang terlalu mepet sekali. Hampir saja dia bisa melewati sisi bagian bawah pertahanan dari Dharma Langit. Namun masih belum beruntung. Mungkin sang Dewi Fortuna masih belum menjadi miliknya, sehingga juga gagal. Disusul untuk orang ketujuh, nomor punggung 7 dari anak sultan, ada Mas Inung yang juga memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi bola. Apakah mungkin dia bisa memberikan poin, bisa mengejar ketertinggalannya karena masih tertinggal 1 angka atas Dharma Langit. Anak sultan, ada Mas Inung bersiap-siap, bola dikocok-kocok, dipandangi dengan seksama. Lakukan sudah. Mengenai kaki nampaknya tadi, jelas terlihat ada di depan garis pembatas, sehingga juga gagal. Disusul orang ke-8. Orang ke-8 untuk anak sultan, ada Fendi Akbar sudah mempersiapkan dirinya
dengan anting yang merupakan anting azimat keberuntungan di telinganya, tentunya dengan harapan dia juga bisa meraih poin dengan sempurna mengejar ketertinggalannya. Kita saksikan bersama-sama, masih memandangi pertahanan lawan, mencari celah di manakah bola akan ditempatkan. Lakukan sudah, hampir saja, namun masih membentur dinding pembatas dari Dharma Langit. Orang terakhir nomor punggung 9, orang terakhir untuk putaran ketiga dari anak Sultan, Mas Yanto, yang juga merupakan sosok olahragawan kebanggaan Batu Putih. Hari ini memperkuat kinerja dari anak Sultan. Apakah mungkin dia yang bisa mengejar ketertinggalannya, bisa memberikan poin dengan sempurna, masih mencari-cari celah di manakah bola akan ditempatkan yang merupakan titik lemah dari pertahanan Dharma Langit. Lakukan sudah, hampir terkecoh tadi, namun dengan kejelian yang dimiliki Dharma Langit juga gagal. Rolling action untuk putaran keempat, 1 poin. Apakah mungkin bisa menambah poin-poin berikutnya untuk Dharma Langit? Anak Sultan juga sudah siap di posisi luar. Kita saksikan bagaimana orang pertama di putaran keempat. Lakukan sudah, hanya membentur dinding pembatas dari anak Sultan. Orang pertama Dharma Langit gagal. Lanjut orang kedua. Lu kenahra minum dia. Iya lo pun kenahra yuk. Kenahra bila main anak gua tronin gua kana. Cuma atau tak lero cuma temuan na itu. Seratoban kita. Yuk, Dharma Langit orang kedua sudah memasuki kotak penyamparan bola. Merupakan pemain bintang yang dimiliki Dharma Langit. Hanya membentur garis pertahanan dari anak Sultan. Lanjut untuk nomor punggung 3 dari Dharma Langit. Orang ketiga, nomor punggung 3 dari Dharma Langit, dengan langkah pelan tapi pasti penuh percaya diri, dengan ritual yang diyakini bisa memberikan poin keuntungan bagi dirinya. Apakah mungkin bisa mendapatkan poin kedua? Orang ketiga dari Dharma Langit di putaran terakhir ada Matroyo. Lakukan sudah, masuk Mitra Olahraga, masuk nampaknya. 1 poin kembali diberikan untuk Dharma Langit. Sudah mengumpulkan 2 poin sementara saat ini Dharma Langit. Ay sahori itu boleh Andre. Ay dalam sahori. Sahori karena lagi bitung karena singal kal. Masih orang yang sama dari Dharma Langit. Dialah yang punya nama Matroyu. Mitra Olahraga, pemain bintang dari Dharma Langit, kembali akan mempersembahkan aksinya. Lakukan kembali jauh ke belakang sana. Namun nampaknya ada antisipasi yang sempurna di belakang dari pertahanan belakang anak Sultan sehingga gagal mempersembahkan poin berikutnya. Orang keempat Dharma Langit putaran terakhir. Nampaknya orang keempat dari Dharma Langit di putaran yang terakhir ini Mitra Olahraga merupakan sosok pemain muda belia yang dimiliki, namun tentunya dengan kemampuan yang mumpuni. Apakah mungkin dia bisa menambah pundi-pundi poinnya untuk Dharma Langit? Orang keempat, lakukan. Kakak membeli gado, tak kira belum mentas. Orang berikutnya orang kelima untuk Dharma Langit. Nomor punggung 5, dialah sang kapten dari Dharma Langit yang merupakan sosok pemain bintang yang dimiliki dengan kemampuannya yang luar biasa dia. Apakah mungkin dia bisa menambah pundi-pundi poinnya? Kita saksikan bagaimana cara dia melakukan eksekusi bola. Sudah dipersiapkan, lepaskan sudah. Nampaknya hanya membentur dinding depan dari anak Sultan sehingga gagal untuk mempersembahkan poin tambahan. Lanjut orang ke-7 untuk Dharma Langit. 6 dia. Oh 6 dia. Oh, orang ke-6 untuk Dharma Langit. Orang
ke-6 dari Dharma Langit sudah bersiap-siap, sosok pemain muda belia. Tentunya merupakan harapan masa depan dari Dharma Langit. Lepaskan ke belakang. Masih bisa diantisipasi dengan sempurna. Penyelamatan yang gemilang, finishing touch yang sempurna dari pertahanan anak Sultan. Lanjut Dharma Langit orang ke-7. Inilah pemain bintang dari Dharma Langit yang tadi berhasil memecahkan angka pertamanya. Apakah mungkin bisa kembali memberikan poin keuntungan untuk Dharma Langit? Kita saksikan bersama-sama. Nampaknya tangan sudah mulai ditimang-timang. Kita saksikan bagaimana dia melakukannya. Sayang, nampaknya bola berbelok arah ke sisi bagian utara sehingga gagal menambah poin dia. Lanjut orang ke-7, ke-8. Belum ya. Orang ke-8 dari Dharma Langit. Kita saksikan orang ke-8 ini Metro Raga. Bola sudah mulai diayun-ayunkan, pertanda siap melakukan eksekusi. Bagaimana cara dia melepaskan bola? Pandangi sejenak, lakukan jauh ke belakang sana. Hanya saja gagal, terlalu melebar di sisi bagian kanan. Perhatian Dharma Langit, ini merupakan orang terakhir di kesempatan yang terakhir. Orang terakhir di kesempatan terakhir untuk Dharma Langit. Kita saksikan apakah mungkin dia bisa memberikan tambahan poin bagi Dharma Langit. Bola sudah mulai digenggam erat-erat. Lepaskan jauh ke belakang, terlalu melebar ke sisi bagian. Tama sudah bersiap-siap di dalam kotak penyambaran bola. Pelan-pelan saja, santai-santai saja, karena ini sudah merupakan kesempatan yang terakhir. Sementara review pertandingan seperti yang kita ketahui saat ini, Dharma Langit mendapatkan 2 poin dan anak Sultan masih kosong. Apakah mungkin di kesempatan yang terakhir ini anak Sultan bisa mengejar? Karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Peluit sudah dibunyikan oleh sang wasit. Orang pertama di putaran terakhir, anak Sultan sudah bersiap-siap, lakukan sudah. Sayang hanya membentur garis depan pertahanan dari Dharma Langit. Orang pertama dari anak Sultan gagal. Lanjut orang kedua. Nomor punggung 2, orang kedua dari anak Sultan di putaran yang terakhir sudah bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Apakah mungkin dia yang akan bisa memperoleh angka pertama untuk anak Sultan dan mengumpulkan poin demi poin untuk bisa mengejar ketertinggalannya? Orang kedua dari anak Sultan ada Fendi Akbar, sudah bersiap-siap, lakukan sudah. Sayang, nampaknya salah melempar bola sehingga hasilnya kurang maksimal dan juga tidak sempurna, sehingga harus gagal dia mangkir dengan tangan hampa. Nomor punggung 3 untuk anak Sultan. Nomor punggung 3 dari si anak Sultan tentunya masih di kesempatan yang terakhir. Ada Mas Inung yang sudah bersiap-siap. Kita saksikan bagaimana cara dia melakukan eksekusi penyambaran bola. Peluit sudah dibunyikan, bola sudah mulai diayun-ayunkan. Apakah mungkin akan berhasil lakukan? Wow, sambaran yang sangat manis, eksekusi yang sangat sempurna. Hanya saja tak mampu untuk mengecoh pertahanan dari Dharma Langit sehingga gagal. Harus mangkir dengan tangan hampa. Sepak seburu tokolan naking ambukna sepak dia. Lanjut orang ke berapa ini? Orang keempat ya. Nomor punggung 4 dari anak Sultan ada Mas Ali Sanjaya yang tentunya merupakan pemain kebanggaan yang dimiliki anak Sultan. Lakukan sudah. Sayang, nampaknya terlalu rendah sambaran yang dilakukan sehingga tidak bisa melewati garis pembatas dari anak Langit. Dari Dharma Langit, anak Sultan. Lanjut nomor punggung 5. Inilah si nomor punggung 5 dari si anak Sultan.
Ada Maksum Borak yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengeksekusi bola. Selamat datang Aba Ajil. Kita saksikan bola sudah mulai dikocok-kocok. Apakah mungkin dia akan berhasil memperoleh poin pertama untuk anak Sultan? Timang-timang sejenak. Kita saksikan, lepas. Sayang juga membentur garis depan pertahanan dari Dharma Langit. Selanjutnya orang ke-6 untuk anak Sultan. Tele Gonzales merupakan pemain senior yang menjabat sebagai nomor punggung 6 di kesempatan yang terakhir untuk anak Sultan. Sudah memasuki singgasana penyambaran bola. Kita saksikan bagaimana cara dia melakukan eksekusi. Apakah mungkin bisa meraih poin dengan sempurna? Bola sudah mulai dipandangi dengan seksama, lepas. Sangat manis eksekusi yang dilakukan, hanya saja masih membentur garis depan pertahanan dari Dharma Langit. Lanjut untuk anak Sultan nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dari anak Sultan MH Aidun Najib. Kita saksikan apakah mungkin dia yang akan bisa memberikan poin dengan sempurna, mengejar ketertinggalannya dari Dharma Langit, sementara saat ini masih tertinggal 2 angka. Kita saksikan bagaimana cara dia melakukan eksekusi penyambaran bola. Sudah dipandangi dengan tajam, apakah mungkin akan berhasil dia? Lepas sudah. Sayang masih bisa diantisipasi barisan pertahanan belakang dari Dharma Langit. Perhatian, anak Sultan tinggal 2 orang di kesempatan yang terakhir. Orang ke-8 dari anak Sultan ada Mahtum yang juga merupakan sosok olahragawan kebanggaan Batu Putih. Apakah mungkin dia yang akan berhasil menjadi penyumbang poin untuk anak Sultan? Kita saksikan bagaimana eksekusinya. Apakah mungkin dia akan bisa meraih poin dengan sempurna? Bola sudah mulai ditimang-timang, dipandangi dengan seksama, lakukan sudah. Sayang berbelok arah ke sisi bagian selatan sehingga juga gagal, mangkir dengan tangan hampa. Orang terakhir, perhatian anak Sultan, ini merupakan orang terakhir di kesempatan yang terakhir. Kita saksikan kita saksikan orang terakhir dari anak Sultan di kesempatan yang terakhir. Apakah mungkin dia yang akan bisa memberikan poin dengan sempurna, bisa mengejar ketertinggalannya? Harapan yang sangat besar ia pikul di pundak dari orang terakhir anak Sultan. Sayang gagal, selesai.